Jumpa lagi di channel tutorial Android. Oke, sekali ini kita kedatangan handphone Poco M3 dengan kasus ketika kita hidupkan ataupun ketika kita charger handphone hanya stuck ataupun restart terus di logo Poco seperti ini. Nah, ketika kita hidupkan handphone muncul logo Poco, mati kembali, muncul logo Poco, mati kembali. Kemudian di sini kita coba cas ya, tetap juga langsung hidup. Kemudian mati kembali. Nah, lalu apa yang menjadi permasalahan di handphone Poco M3 ini? Oke, lanjut kita eksekusi handphonenya. Pertama-tama kita buka untuk di bagian cover belakang dan juga di bagian penutup mesinnya. Di sini untuk di bagian proses pembukaan casing dan juga di bagian covernya saya percepat ya. Oke, setelah kita buka untuk di bagian cover belakangnya, kemudian kita coba renggangkan terlebih dahulu di bagian mesin agar fleksibel on off dan juga di bagian mesinnya itu tidak menempel ya. Kemudian kita coba colokkan apakah masih restart seperti tadi ya ketika kita colokkan charger. Nah, masih tetap restart ya, tidak muncul indikator baterai charging. Itu artinya untuk di bagian fleksibel on off ataupun volumenya itu tidak ada masalah ya yang mengakibatkan korslet ke mesin ataupun ke handphonenya. Nah, lanjut kita akan ke step berikutnya, yaitu cek di bagian baterainya. Nah, kita coba cek. Di sini saya gunakan baterai dokter ya. Untuk mengeceknya, sobat bisa gunakan ampermeter ya untuk mengecek voltase di baterai Poco M3-nya. Nah, di sini saya gunakan baterai dokter untuk mengecek voltase yang ada di baterai ini. Nah, bisa dilihat di sini untuk voltasenya ada 3,81 volt ya. Itu artinya normal ya, bahkan di sini lebih dari 50% ya untuk 3,8 volt. Nah, lanjut kita ke step berikutnya, yaitu kita coba jumper di bagian fuse pada BMS baterai handphone Poco M3 ini. Nah, kita percepat ya untuk proses pembukaan ataupun pembongkaran di bagian baterainya ya. Nah, setelah kita buka untuk di bagian baterainya, kita akan fokus ke bagian BMS ataupun di bagian mesin baterainya. Nah, kita buka dulu ya. Di sini saya ada sedikit percepat ya untuk proses pembukaan di bagian penutup ataupun pelindung BMS-nya. Nah, ini dia ya untuk komponen yang akan kita jumper, yaitu fuse ya. Nah, yang ada logo key satunya, dan di sini penampakan setelah kita jumper, kita cabut untuk di bagian Q satunya, kemudian kita jumper menggunakan kawat jumper. Nah, ini dia ya untuk komponen fuse-nya. Oh, jatuh ya. Oke, jadi di sini saya skip ya untuk proses penjumperannya dan kita gunakan kawat jumper seperti ini ya. Nah, sekarang setelah kita jumper untuk di bagian fuse pada BMS-nya, sekarang kita pasangkan kembali ataupun rakit kembali untuk di bagian BMS baterainya. Oke, setelah kita kita jumper, kita rapikan, kemudian kita coba tes ya. Nah, kita tekan dulu di bagian mesinnya ya agar menempel fleksibel on off dan juga mesinnya. Kita coba hidupkan, agak sedikit susah ya. Nah, di sini muncul Poco ya. Kemudian kita tadi kita cas juga muncul indikator baterai levelnya ya. Tidak restart di logo Poco. Nah, setelah kita hidupkan muncul logo Poco, kita tunggu beberapa saat dan di sini muncul logo MIUI. Itu artinya fix ya kerusakan restart terus-menerus di logo Poco pada handphone Poco M3 ini dikarenakan kerusakan pada bagian baterai atau spesifiknya di bagian BMS ataupun di bagian komponen fuse BMS-nya. Kemudian setelah kita jumper di bagian fuse BMS-nya, ternyata handphone langsung bisa menyala dengan normal. Nah, di sini untuk penampakannya gelap ya. Kita coba. Nah, ini dia ya. Setelah kita jumper di bagian BMS-nya, kemudian kita tes atau kita cek hidupkan, ternyata handphone sudah bisa hidup dengan normal.
Di sini kita langsung rakit aja untuk di bagian penutup mesin dan juga di bagian cover belakangnya. Jadi intinya untuk kerusakan restart terus-menerus di logo Poco ini bisa disebabkan kerusakan pada bagian software, kerusakan pada bagian tombol on off alias korset pada bagian tombol on off-nya, ataupun pada bagian baterainya. Dan di sini untuk kasusnya adalah kerusakan di bagian BMS, dan setelah kita jumper untuk di bagian fuse-nya ternyata bisa hidup dengan normal kembali. Oke, sekian untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya. Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezekinya dilancarkan, sehat selalu dan salam sukses.